Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat MUI TV dimanapun berada? Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dalam program podcast MUI TV dari Lembaga Bantuan Hukum dan HAM MUI Kota Bekasi. Insya Allah pada hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat relevan, kemudian sensitif, dan biasanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, yaitu tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut dengan KDRT. Dan untuk membahasnya, kami sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, gitu kan. Beliau adalah seorang praktisi hukum, juga seorang akademisi, dosen yang mengajar di mana-mana, juga berpraktek hukum, bersidang di mana-mana. Beliau adalah Bang Iwan Saputra, SHMA. Selamat datang Bang dalam acara podcast di program Bincang Hukum yang pasti melek hukum itu keren. Ya, semoga nanti pemirsa atau sahabat MUI TV ini bisa menyaksikan, bisa mengikuti dengan seksama, sehingga apa-apa sih tentang KDRT itu gitu kan, nanti biar kita jelaskan dengan narasumber kita. Demikian, selamat datang Pak Iwan di acara podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih kembali Pak Ujang. Senang rasanya bisa berbagi informasi di acara podcast Melek Hukum itu keren. Ya, alhamdulillah. Sehat Pak Iwan ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sahabat MUI TV, sebagaimana biasanya bahwa rumah tangga itu seharusnya menjadi tempat yang nyaman, tempat yang penuh dengan kasih dan sayang. Tetapi seringkali kita menyaksikan bahwa ada fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di mana rumah tangga itu tidak menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarganya itu sendiri, terkait dengan adanya KDRT tadi. Nah, apa sih sebetulnya KDRT itu? Bagaimana maksudnya? Bagaimana kaitannya dengan hukum? Gitu kan? Nah, nanti kita dengarkan dari narasumber kita yang keren ini. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Ujang. KDRT sendiri ya didefinisikan atau disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu. Pada pasal 1 dikatakan bahwa setiap perbuatan ya terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan atau menimbulkan penderitaan fisik, ya, psikis, ya, seksual maupun pelantaran ekonomi. Ya, jadi keempat hal ini ya tentang adanya kekerasan dalam 4 hal ini itu yang dikategorikan dalam kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut. Oke, jadi sebetulnya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak semata-mata kekerasan fisik ya. Artinya ada kekerasan psikis justru yang sebetulnya lebih berbahaya gitu. Kalau fisik kan mungkin orang ya mohon maaf misalnya akibat tamparan, akibat pukulan akan terlihat bekasnya dan itu sebetulnya bisa hilang gitu kan. Tapi kalau yang tersakiti itu secara psikis biasanya lewat kekerasan verbal ya Pak Iwan ya. Kekerasan verbal itu yang justru menimbulkan sakit yang kasat mata. Jadi kalau boleh dibilang anak-anak sakitnya tuh di sinilah ya, kira-kira gitu Pak Iwan ya. Tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Jadi gimana tuh kira-kira Pak Iwan terhadap dampak yang tadi saya katakan bahwa sakit yang tidak terlihat lah gitu. Ya, betul sekali Pak Ujang. Jadi kekerasan psikis ini adalah sakit yang ditimbulkan ya karena ucapan ya atau perkataan dari orang dalam rumah tangga tersebut ya, bisa seperti misalnya suami ya ataupun orang tua ya, suami terhadap istri atau orang tua terhadap anaknya yang menimbulkan luka di dalam hati ya, yang istilahnya itu apa ya, berbekas ya, berbekas sampai kapanpun akan selalu ingat. Berbeda dengan luka fisik ya yang terlihat ya tapi sebentar akan hilang.
gitu. Nah, yang luka psikis inilah yang agak lebih lama, yang menimbulkan trauma, depresi, ya membuat seseorang menjadi minder ya kalau untuk anak-anak misalnya, atau menjadi rasa ketakutan, bahkan menjadi anak yang istilahnya jadi super jadi introvert malah gitu. Introvert gitu ya. Jadi ada rasa kesan-kesan yang tidak menjadi normal pertumbuhan pada anak pada umumnya begitu, Pak Ujang. Ya, waduh luar biasa ya. Jadi memang dampaknya itu sangat-sangat luar biasa ya. Tapi begini Pak Iwan, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini kan kalau kita baca gitu ya, itu sepertinya lebih banyak sebetulnya melindungi perempuan gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya sih? Sebab pernah juga mungkin terjadi, walaupun mungkin jarang ya. Artinya justru yang pelaku kekerasan itu adalah si istri. Kalau memang yang kalau mayoritas atau sering-sering terjadi itu kan dari laki-laki ya. Nah, cuman kaitannya bagaimana nih kalau kekerasan rumah tangga itu terjadi pada laki-laki yang dilakukan oleh istrinya sendiri? Silakan, Pak. Baik, pertanyaan yang baik sekali, Pak Ujang ya. Jadi memang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut memang fokusnya untuk melindungi kaum perempuan. Ya. Karena kenapa? Karena selama ini yang terjadi di Indonesia, kaum perempuanlah yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Ya. Bukannya tidak terjadi pada laki-laki, tapi sebagian besar itu terjadi pada kaum perempuan. Ya, catatan ya yang bisa diakses di Simponi. Simponi ini adalah sistem informasi online milik Kemen PPA, ya, dan juga dari Pusiknas Mabes Polri, mengatakan lebih dari 26.000 kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kurun waktu antara Januari sampai dengan Oktober di tahun 2025 ini, tahun 2025 ini itu 80% lebih ya, mungkin sampai 85% adalah perempuan korbannya. Baik. Sisanya adalah laki-laki. Ya, jadi memang ada korban laki-laki, tapi tidak sebanyak perempuan gitu ya. Kenapa hal ini bisa tercatat seperti itu? Mungkin juga misalnya banyak ya laki-laki mungkin tidak mau misalnya melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya diketahui orang lain. Malu gitu ya. Karena ada patriarki tadi, sistem sosial patriarki tadi bahwa seorang laki itu lebih dominan. Jadi kalau sampai dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, betapa malunya gitu ya. Betapa malunya ya, merupakan jadi aib bagi dirinya sendiri. Jadi dipendam dalam hati. Begitu, Pak Ujang. Baik, luar biasa sahabat MUTV, ini semakin hangat saja nih perbincangan kita. Ya narasumbernya memang luar biasa ya, karena beliau adalah seorang praktisi hukum. Lalu sebetulnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 itu apa sih sebetulnya kira-kira gitu Pak Iwan ya? Nah, nanti pemirsa atau sahabat MUTV kita akan lebih mendalami nih tentang KDRT itu. Baik, Pak Ujang ya. Jadi berdasarkan pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ya, dikatakan di situ ya, kekerasan fisik ya misalnya adalah menampar, memukul, ya, menendang, bahkan menjambak, mungkin mengakibatkan bekas bekas luka gitu ya terhadap seseorang. Itu yang kekerasan fisik. Kemudian yang kedua adalah kekerasan psikis ya. Misalnya tentang penghinaan, ancaman atau intimidasi, kemudian juga perlakuan yang membuat korban merasa ketakutan gitu ya. Nah, ini yang disebut kekerasan psikis. Nah, kemudian yang ketiga itu dikatakan termasuk bentuk-bentuk itu adalah kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini adalah kekerasan seksual adalah yang dilakukan oleh suami ya terhadap istri ya atau terhadap orang lain yang ada di dalam rumah tangga tersebut yang dipaksakan tanpa sekeinginan pemaksaan hubungan korban. Seksual lah ya. Betul gitu. Ya. Kalau dalam hubungan antara suami istri, misalnya istri sedang sakit atau sedang berhalangan, dipaksa oleh suaminya. Kemudian suami memaksa,
Nah, itu bisa termasuk kategori ini, kekerasan seksual. Apalagi misalnya ada keponakan atau ada saudara tinggal di rumah tersebut, atau juga ada pembantu rumah tangga yang tinggal tersebut dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, ini juga kategori kekerasan seksual gitu. Kemudian yang keempat adalah penelantaran rumah tangga, ya, di mana misalnya adalah seorang ayah atau ibu, ya, biasanya suami juga, ya, suami yang mempunyai penghasilan cukup, ya, tapi dia tidak memberikan apa pada istrinya, gitu ya, dengan sengaja melantarkan, ya, atau orang tua atau ayahnya misalnya tidak memberikan nafkah buat anak-anaknya. Itu kategori dimasukkan dalam penelantaran rumah tangga, gitu, Pak Ujang. Nah, masing-masing kategori ini konsekuensi hukumnya lah. Tentu saja punya konsekuensi hukum, ya. Yang mana kekerasan fisik, ya, bisa dipidana penjara sampai dengan 5 tahun penjara. Ancamannya 5 tahun, ancaman 5 tahun. Sampai dengan denda 15 juta rupiah dan denda 15 juta rupiah. Tentu saja ini ada tingkatan-tingkatannya. Seberapa parah, tingkat kerusakannya, tingkat akibat, ya, yang penganiayaan yang dilakukan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kemudian kekerasan psikis, ya, itu ancamannya adalah 3 tahun, ya, 3 tahun. Kemudian dendanya sampai dengan 9 juta rupiah, ya. Kemudian juga yang tentang kekerasan seksual, nah ini dia lebih lama ancamannya, ya, sampai dengan 12 tahun, ya. Dendanya pun juga lebih tinggi, ya, mencapai 36 juta rupiah. Nah, yang terakhir adalah tentu saja penelantaran dalam rumah tangga, ya. Penelantaran rumah tangga ini sama ancamannya 3 tahun, dendanya maksimum 15 juta rupiah. Gitu, Pak Ujang. Luar biasa. Sahabat MUTV, ini sudah semakin jelas, ya, kira-kira yang termasuk kategori dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang tadi. Itu ada kekerasan seksual, ada penelantaran, ada pemaksaan, ada bentuk penganiayaan secara fisik dan psikis, gitu, ya. Termasuk kalau psikis itu yang tadi yang kita bicarakan sebelumnya, itu psikis itu sangat berbahaya, ya, karena berdampak itu tadi yang dibilang sakit, luka tak berdarah, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Ya, bahwa negara kita kan punya payung hukum, ya, yang sudah dibuat untuk korban KDRT dan bisa menjerat para pelakunya, gitu, Pak Iwan, ya. Betul sekali, Pak Ujang, ya. Hanya saja masih banyak korban KDRT yang tidak atau belum berani melapor, belum berani melapor karena takut atau karena malu, atau juga belum tahu harus melapor kemana, gitu, Pak Ujang. Jadi banyak KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga itu yang tidak sampai terhendus ataupun terlaporkan ke lembaga-lembaga yang mendatanya tersebut, gitu, ya. Nah, saya mencatat nih, Pak Ujang, ya, dari data tahun 2025, ya, dari sistem informasi online dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, kemudian juga dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Baris Krim Polri, ya, jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya, itu dari periode Januari sampai dengan Oktober 2025 ini, ya, mencapai 26.861 korban. Banyak, luar biasa, banyak sekali itu, Pak Ujang, ya. Nah, ini dipisahkan menjadi bentuk kekerasan seksual adalah 11.049 korban, ya. Terus kemudian tindak kekerasan psikis mencapai 7.701 korban. Kemudian korban kekerasan fisik 8.533 korban yang tercatat dan dipublikasikan di Pusiknas Polri, gitu, Pak Ujang. Nah, menariknya, Pak Ujang, ya, di sini juga saya himpun data dari Pusiknas Polri. Jumlah laporan KDRT yang dicatat di Pusiknas Baris Krim Polri, ya, yang melaporkan ke kepolisian, ya, sejak awal tahun 2005, ya, ada 12.063 kasus, ya, ada 12.063 kasus KDRT, ya.
termasuk 2.125 tindak kekerasan seksual, sisanya fisik dan psikis. Artinya apa? Artinya Pak Ujang, rata-rata lebih dari 1.000 tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Berarti apa? Berarti sangat tinggi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia ini. Ya. Nah, itu tadi dari sekian data korban yang terdata di Simponi Kemen PPPA 26.861 korban yang terdata melaporkan ke Pusiknas Polri adalah yang melapor ke kepolisian maksudnya ya. Ada 12.063 korban. Artinya apa? Artinya tidak semua tindak kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan ke kepolisian. Oke, jadi dari 26.000 kasus yang terdata oleh Simponi PPA tadi itu, baru yang di Pusiknas Bareskrim Polri itu 11 ribuan ya? 12.000. 12.063. Kurang lebih berarti nggak sampai 50% ya orang itu melaporkan. Jadi memang problem itu sendiri bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu masih banyak warga masyarakat negara kita ini yang belum melaporkan. Itu tadi apa karena malu, apa karena ada ancaman dan lain sebagainya. Jadi memang sahabat MUI TV juga pemirsa seluruhnya bahwa kenapa kita mengadakan program ini agar itu tadi bahwa melek hukum itu keren. Betul. Jadi memang harus melek hukum, khususnya bagi masyarakat warga Bekasi lah, sehingga ya mudah-mudahan paling tidak kita mulai dari Kota Bekasi, kekerasan dalam rumah tangga ini bisa ditekan sekecil-kecilnya. Betul gitu sekali, Pak Ujang. Luar biasa, Pak Iwan, perbincangan kita ini. Nah, saya ingin bertanya lagi bahwa kalau kita bicara dampak, seberapa besar sih gitu ya sebenarnya efek KDRT ini terhadap para korban? Bahkan mungkin di situ juga kan kalau yang namanya di rumah tangga itu kan kalau sudah punya anak bisa saja kan disaksikan oleh anak-anaknya. Jadi efeknya ini seberapa besar dampaknya gitu? Betul. Dampaknya ya tentu sangat besar sekali Pak Ujang, terutama kekerasan psikis. Ya, kenapa saya katakan kekerasan psikis? Karena secara psikologis ya korban akan mengalami trauma, ya, depresi, rasa tidak percaya diri, bahkan mungkin juga ada rasa kehilangan kepercayaan diri, ya. Dan bagi anak-anak ya yang melihat misalnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh ayahnya terhadap ibunya, ya itu bisa meninggalkan menjadi semacam membentuk kepribadian yang agresif, bahkan juga menjadi pribadi yang sangat penakut akibatnya, gitu, akibat menyaksikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut, gitu Pak Ujang. Berarti artinya dampaknya sangat luar biasa ya, artinya sangat berdampak panjang, khususnya mungkin bagi anak ya, bagi anak yang menyaksikan. Betul. Jadi ada trauma psikis ketika dia menyaksikan, ya katakanlah keributan antara orang tuanya itu. Betul. Itu tadi dampaknya bisa saja anak ini akan meniru tingkah dan polanya si bapaknya yang melakukan kekerasan, atau justru dia malah menjadi anak yang penakut. Betul. Gitu kan, penakut. Jadi kalau sudah penakut kan bergaul juga mungkin dia malu. Betul. Gitu kan. Itu tadi bahwa dampaknya ini sangat luar biasa lah ya. Betul. Lalu kira-kira bila terjadi KDRT itu apa sih sebaiknya yang dilakukan oleh korban? Nah, ini pemirsa atau sahabat MUI TV, ini kita harus paham ya. Ketika misalnya sahabat MUI TV, mudah-mudahan lah nauzubillah jangan sampai mengalami gitu kan. Tapi setidaknya jika misalnya di lingkungan terjadi KDRT, apa sebetulnya yang harus dilakukan gitu, karena ini nanti bisa menjadi edukasi nih. Para sahabat MUI TV dan para pemirsa bisa tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh ketika ada satu tindak KDRT di lingkungan kita. Nah, gimana tuh Pak Iwan? Ya, baik Pak Ujang ya. Jadi bagi misalnya ada Anda ataupun keluarga pemirsa ya, saya maksudkan adalah pemirsa ataupun keluarga pemirsa yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, ya sebaiknya segera melaporkan. Ya, segera melaporkan ada melaporkan ke misalnya ke P2TP2A ya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya, kemudian bisa juga ke LPSK
LPSK. Itu Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Karena kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk tindak pidana. Jadi bisa memohon perlindungan kepada LPSK, gitu Pak Ujang. Nah, kemudian juga bisa langsung melapor ke pihak kepolisian tentu saja ya, baik dari Polres, Polda bahkan misalnya ya, apabila memang harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, selain itu Pak Ujang ya, korban juga bisa meminta pendampingan ya, minta pendampingan itu kepada unit pelaksana teknis daerah ya, perlindungan perempuan dan anak ya, atau PPA istilahnya ya, UPTD PPA ya, dan juga bisa minta pendampingan dengan lembaga bantuan hukum seperti kita lah di MUI sini ya. Betul ya. Jadi minta bantuan lembaga hukum di daerah terdekat ya, yang bisa memberikan pendampingan dan menemani korban untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, bahkan juga mungkin nanti ke LPSK gitu Pak Ujang ya. Jadi nggak usah takut ya bagi pemirsa ataupun mendengar ada keluarganya atau sanak saudaranya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Lakukan hal tadi seperti saya katakan tadi, melaporkan ya kepada P2TP2A ya, kemudian ke LPSK atau ke pihak kepolisian. Atau misalnya takut sendirian untuk melakukan itu, minta pendampingan ya kepada LBH, Lembaga Bantuan Hukum ya, maupun juga kepada UPTD PPA gitu Pak Ujang. Baik, sahabat MUI TV, berarti ini sudah digambarkan, disampaikan bahwa bagaimana sih ketika terjadi KDRT, baik misalnya yang menimpa diri sendiri, mudah-mudahan tidak gitu, atau yang terjadi di lingkungan terhadap saudara gitu. Langkah-langkah tadi itu harus ditempuh. Tentu saja melaporkan itu kan kepada kepolisian, aparat yang berwenang ya. Kalau nggak berani atau perlu pendampingan, nanti didampingi oleh baik oleh orang yang mengerti hukum, tadi juga di pemerintah juga sudah menyediakan ada UPTD-nya ya tentang PPA ini ya. Nah kemudian juga kalau tidak nanti bisa menghubungi lembaga-lembaga bantuan hukum seperti khusus yang ada di MUI ini. Kalau terjadi masalah silahkan hubungi kami gitu kan. Nanti juga ada konsultasi dan gratis. Nanti kita juga siapkan pendampingan sampai dengan kalau memang ini tidak bisa diselesaikan secara baik-baik sampai dengan proses peradilannya pun kita dampingin kan gitu kan. Nah terus begini Pak Iwan, bila yang melaporkan KDRT itu adalah keluarga, artinya bukan si korbannya nih. Karena kan kadang-kadang korban itu takut diintimidasi lah oleh suaminya. Nah sementara keluarganya atau tetangganya ada yang tahu. Nah itu bagaimana tuh kalau yang melaporkan itu bukan korban tapi keluarga atau si tetangganya lah katakan gitu. Baik ya. Jadi Pak Ujang ya, pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa korban berhak melaporkan secara langsung dan juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT tersebut. Jadi korban sendiri boleh melaporkan tentang kekerasan yang terjadi pada dirinya atau menunjuk kuasa pada keluarganya ataupun kepada pihak lain untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan itu diatur di pasal 26 tadi ya, di pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PKDRT. Artinya tidak harus si korban sendiri ya yang melaporkan karena mungkin dia juga sudah punya beban moral gitu ya. Nah, makanya inilah sahabat MUI TV dan para pemirsa penonton MUI TV bahwa perlunya kita melek hukum itu seperti inilah. Jangan sampai kemudian ketika misalnya ada satu kejadian yang ada di lingkungan atau menimpa keluarga kita gitu kan, apa dan bagaimananya kita sudah paham gitu kan. Artinya banyak sekali hal-hal penting yang bisa kita ambil. Kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya sekedar persoalan pribadi, tapi sudah menjadi masalah hukum dan kemanusiaan yang harus kita tangani bersama. Pak Iwan, ini perbincangan kita sebetulnya sangat menarik nih. Makin kesini makin panas kayaknya nih. Tapi apa boleh buat ini, kita terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan di kesempatan lain nanti kita bisa berbincang-bincang lagi, mendalami lagi, dan mudah-mudahan nanti ada interaksi nih dari
sahabat MUI TV ataupun para penonton yang ada, nanti silakan saja di DM ke MUI TV kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada keluhan-keluhan, nanti insya Allah nanti bisa kita jawab. Pak Iwan, sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat MUI TV dan para pemirsa yang menjadi penonton kita nih. Baik, ya terima kasih Pak Ujang ya. Jadi untuk pemirsa MUI TV ya, yang telah setia menyimak acara ini, saya cuma menyampaikan pesan bahwa apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami baik oleh diri sendiri ya maupun oleh keluarga yang serumah ataupun mendengar ada keluarga yang tinggal di tempat lain, segera laporkan atau meminta pendampingan kepada tadi yang sudah sebutkan lembaga-lembaga yang ada di awal yang saya sebutkan tadi, Pak Ujang. Ya, karena apa? Ya, karena KDRT bukan termasuk urusan pribadi atau urusan privat, tapi merupakan suatu tindak pidana. Ya, sehingga siapapun yang mengalami hal tersebut, bila dia mendengar atau melihat secara langsung, dia mempunyai kewajiban ya untuk melaporkan kejadian tersebut ya. Minimal dengan kemampuan dia ya, misalnya menginformasikan kepada pengurus RT atau RW setempat ya, atau menginformasikan kepada pihak kepolisian ya, atau juga menginformasikan kepada unit pelaksana teknis tadi ya, di setiap daerah ada ya, Kemen PPA ya, itu ada, maka itu yang bisa dilakukan oleh pemirsa yang bila mendengar atau melihat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Baik, terima kasih Pak Iwan Saputra penjelasannya dan keterangannya pada kesempatan podcast MUI TV Kota Bekasi ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan dan pastinya insya Allah pasti bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi para sahabat MUI TV dan pemirsa yang menonton. Untuk para pemirsa atau sahabat MUI TV, ingatlah bahwa rumah tangga yang sehat itu dibangun atas dasar kasih sayang, komunikasi yang baik, saling menghormati, saling menghargai. Bila ada orang di sekitar Anda mengalami KDRT, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan dan cari pertolongan yang tadi sudah disampaikan. Paling tidak ketika diketahui ada suatu kejadian KDRT, laporkan kepada Pak RT lah minimal Pak RT gitu. Syukur-syukur nanti kalau misalnya ada yang bisa menghubungi lembaga bantuan hukum atau kepolisian langsung juga nggak apa-apa, atau ke UPTD PPA yang ada di pemerintahan bisa dilakukan. Artinya bahwa jangan malu, jangan menganggap suatu aib ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Di samping memang yang menjadi korban, katakanlah misalnya si istri atau si ibu, tapi ketika itu disaksikan oleh anak-anaknya, maka kemudian akan sangat berdampak dan luar biasa kepada perkembangan tumbuh kembangnya si anak tersebut. Nah, di kita juga di MUI, kita juga insya Allah siap membantu jika memang terjadi, termasuk misalnya nanti kita melakukan pendampingan atau bimbingan konseling. Bimbingan konseling terhadap korban-korban yang perlu misalnya psikologis ya, secara psikologis nanti bisa kita dampingin juga. Artinya bukan dari sisi hukumnya saja, tapi juga dampak psikologisnya nanti bisa kita bantu melakukan konseling tentu saja dengan para psikolog yang memang sudah ahli di bidangnya. Nah, untuk itu perlu diinformasikan kepada sahabat MUI TV dan para pemirsa seluruhnya bahwa lembaga bantuan hukum yang ada di MUI Kota Bekasi ini juga menyediakan waktu untuk melakukan konsultasi gratis mulai jam 2 atau jam 14 setelah Jumat ya, di hari Jumat sampai dengan jam 4. Silakan dimanfaatkan jika memang di rumah atau di lingkungan ada permasalahan hukum, insya Allah kita bisa bantu gitu kan. Akhir kata saya Ujang Hendra dan juga narasumber Pak Iwan Saputra SHMA serta seluruh kru MUI TV ini yang luar biasa menyiapkan acara ini, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian sahabat MUI TV juga para pemirsa. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya dalam program Bincang Hukum
Melek Hukum Itu Keren yang diselenggarakan oleh podcast MUI TV dan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM MUI Kota Bekasi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.